Sehingga itulah dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Sehingga lalu pendapat yang ketiga itu wadhahaba al-Hanabilah. Jadi menurut madhab Hanabilah itu, madhab Ahmad bin Hambal, ilat takhir fi dzalika, boleh memilih, ya irsal ya tidak apa-apa, ya sedekap tidak apa-apa. Jadi ketika katanya Imam Ahmad itu insya'a arsalahuma wa insya'a wada'a yaminahu ala shimalihi. Jadi kalau mau ya sedekap irsal boleh, lepas tangan ketika i'tidal. Kalau mau ya juga ya sedekap, tidak apa-apa. Mana yang lebih utama? Tidak ada yang lebih utama, artinya sama-sama utama itu. Jadi sama-sama utama, jadi kedudukannya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih yang kemarin kita berbicara tentang i'tidal. Sekarang kita lanjutkan. I'tidal itu apakah pakai sedekap atau i'tidal itu irsal, dilepas. Kan kita temui ada dua macam bentuk i'tidal yang sering kita lihat, yaitu dilepaskan, tangan dilepas. Jadi sami'allahu liman hamidah, dilepas. Ada yang sami'allahu liman hamidah itu tapi di sedekap, ya. Sedekap. Nah, ulama terkait dengan itu memang ada dua pendapat, ya. Halul yadaini ba'dar ruku, ikhtalafal ulama'u fi dzalika. Jadi keadaan tangan setelah ruku, yaitu saat i'tidal, berarti itu ulama berbeda pendapat. Fadhahabal jumhur ila sadlihima wa adami masyru'iyyatil qabdih ba'dar ruku. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, itu posisi tangan saat i'tidal itu yaitu dilepas dan tidak disyariatkan untuk bersedekap saat i'tidal. Jadi saat i'tidal itu tidak disyariatkan sedekap. Nah, termasuk pendapat yang menolak sedekap ini adalah Al-Albani, ya, Al-Albani yang menolak sedekap itu. Nah, hujjah mereka, hujjah jumhur ulama bahwa at-tamassuk bil asli wa hiya al-bara'atul asliyah idlam yasbut annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakbidu fi hadzal qiyam. Jadi tidak ada riwayat yang kuat bahwa Rasulullah itu bersedekap saat i'tidal. Law kana yaf'aluhu la dzakarahul wasifuna li salatihi ma'a kathratihim. Seandainya lalu Rasulullah itu melakukan, maka tentu akan ada orang yang mensifati, akan ada orang yang menjelaskan tentang bentuk sifat salatnya Nabi yang seperti itu. Seandainya lalu ada dengan cara sedekap itu.
Jadi ini mayoritas ulama mengatakan begitu. Dalam kitab yang lain dikatakan alasannya jumhur ulama itu, inna ahadan minas salafi lam yaf'alhu wala dzakarahu ahadun min a'immatil hadis fima alam. Jadi salah seorang dari ulama salaf itu tidak mengerjakan itu. Jadi dan tidak ada salah seorang dari para imam hadis yang menyampaikan itu tentang bersedekap saat i'tidal, itu. Jadi intinya kalau yang mayoritas ulama ini menyampaikan bahwa irsal, dilepas, tangan itu dilepas, tidak sedekap. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah wadhaba Ibnu Hazm ila qabdihima. Menurut Ibnu Hazm, ini mazhab Daud al-Zahiri, itu saat i'tidal itu bersedekap. Faqala, dia mengatakan, wa nastahibbu ayyada'al musalli yadahul yumna alal qu'i yadihil yusra fi sholati fi wuqufihi kullihi fiha. Jadi menurut Ibnu Hazm, saya menganggap sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri, gitu. Termasuk wa mala ilaihi Ibnu Bas. Jadi bin Bas itu juga yang ikut pendapat ini. Jadi bersedekap saat saat i'tidal. Syekh bin Bas inilah yang lalu mempopulerkan tentang bersedekap ini. Jadi yang mempopulerkan tentang bersedekap saat i'tidal itu bin Bas, ya, bin Bas. Nah, apa dasarnya? Dasar yang dipakai itu diantaranya hadis kanu yu'maruna ayyadha'ar rajulu yadahul yumna ala dira'ihi al yusra fis shalah. Nah, kita perhatikan kalimat hadis ini. Orang-orang itu diperintahkan untuk meletakkan tangannya yang kanan ke tangan yang kiri di dalam sholat. Tidak, hadis ini tidak menyebutkan kalimat i'tidal, tapi disebutkan bahwa di sini dalam saat sholat. Jadi bisa yang dimaksud adalah saat dia berdiri. Tapi bisa juga yang dimaksud adalah saat i'tidal juga. I'tidal kan berdiri juga. Jadi tidak ada kalimat yang jelas hadis ini. Demikian juga ada hadis yang mengatakan hatta yarji'a kullu 'admin ila maqarrihi. Jadi saat berdiri dari ruku itu, maka dikembalikan setiap tulang itu kepada posisinya masing-masing. Jadi tulang kembali kepada posisi masing-masing. Nah, itu ditafsiri bahwa berarti kan irsal, artinya dilepas tangan, kan kembali ke posisi semula. Nah, itu. Ada yang mengatakan begitu. Tapi juga ada yang mengatakan ya kembali sebelum ruku, yaitu
sedekap begitu. Tapi kalau lalu yang mengatakan itu mazhab Maliki lain. Mazhab Maliki itu kan tidak pakai sedekap mulai dari awal sudah. Dari awal sudah tidak sedekap. Jadi ketika takbir ya takbir Allahu Akbar ya dilepas mulai dari awal. Tidak ada sedekap. Sehingga kalau kembali ya kembali ke tidak sedekap, kembali ke irsal ya, kembali ke irsal. Nah, di sini juga kan tidak jelas-jelasan bahwa saat i'tidal adalah, misalnya tidak ada hadis yang menjelaskan secara jelas bahwa saat i'tidal sedekap atau saat i'tidal juga irsal. Nah, tidak ada. Sehingga itulah dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Ya, sehingga lalu pendapat yang ketiga itu wadhahaba al-Hanabilah. Jadi menurut madhab Hanabilah itu, madhab Ahmad bin Hambal, ilat takhir fidzalika, boleh memilih, ya irsal ya tidak apa-apa, ya sedekap tidak apa-apa. Jadi ketika katanya Imam Ahmad itu, insya'a arsalahuma wa insya'a wada'a yaminahu ala shimalihi. Jadi kalau mau ya sedekap irsal boleh, lepas tangan ketika i'tidal. Kalau mau ya juga ya sedekap, tidak apa-apa. Mana yang lebih utama? Tidak ada yang lebih utama, artinya sama-sama utama itu. Jadi sama-sama utama, jadi kedudukannya sama itu. Nah, kalau yang pertama tadi itu yang lebih utama adalah irsal, dilepas saat i'tidal itu dilepas tangan. Kalau pendapat yang kedua itu yang lebih utama adalah di sedekap. Nah, kalau yang ketiga itu sama posisinya, ya sedekap ya bagus, ya irsal ya juga bagus itu. Yang ketiga itu. Nah, jadi ini soal utama dan tidak utama ya, bukan soal ini boleh dan tidak boleh. Jadi bukan soal ini boleh tidak boleh. Jadi yang mengatakan melakukan dilepas itu tidak boleh mengatakan tidak boleh harus dilepas itu, harus dilepas. Karena ada pernah saya temui orang yang lalu tidak mau betul itu, sehingga ya anti betul terhadap yang sedekap itu. Nah, padahal yang irsal itu ya lebih utama menurut yang irsal, tetapi yang sedekap itu tidak salah. Begitu juga katanya orang yang sedekap itu lebih utama, yang irsal yang dilepas itu ya tidak salah gitu. Sehingga jalan tengah itu dipilih oleh madhab Ahmad bin Hambal, ya irsal ya boleh, ya dilepas boleh, ya sedekap ya boleh, sama-sama boleh. Nah, itu terkait dengan i'tidal, Nah, saya lanjutkan sekarang ke tentang sesudah i'tidal berarti turun ke bawah. Nah, apakah turun itu ketika kita turun dari i'tidal menuju sujud, apakah itu tangan lebih dahulu atau lutut lebih dahulu? Lutut lebih dahulu. Saya jelaskan yang tadi itu, lupa saya jelaskan. Tarjih itu memilih untuk irsal, tidak sedekap. Jadi saat i'tidal, tarjih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa orang kalau i'tidal itu pakai irsal, dilepas, tidak dalam kondisi sedekap. Itu yang lebih kuat menurut penelitian majelis tarjih. Nah, saya lanjutkan ke saat turun ketika kita mau sujud. Nah, ketika mau sujud itu ada dua pendapat. Yang pertama, dhahabat jumhur fuqaha
al-Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabila fil madhab ila annahu yusannu indal hawi ila sujudi ayyadu al musalli rukbataihi awalan thumma yadaihi thumma jabhatahu. Jadi orang menurut mayoritas ulama, yaitu menurut madhab Hanafi, Syafi'i dan Hanabila, madhab Ahmad bin Hambal, itu disunnahkan ketika turun menuju sujud itu meletakkan lutut lebih dahulu. Jadi lututnya lebih dahulu turun, baru setelah itu tangannya, baru setelah itu dahinya, baru setelah itu hidungnya. Itu yang sunnah begitu. Jadi diurut mulai dari lutut, setelah itu tangan, setelah itu dahi, baru setelah itu hidung. Itu yang afdal. Jadi seumpama tidak seperti itu, misalnya lalu hidung lebih dahulu, baru setelah itu dahi, ya boleh. Artinya tidak membatalkan salat, salatnya tetap sah. Tapi yang sunnah itu diurut seperti itu. Nah, cuma kalau yang seperti ini bagi yang sudah sepuh berat, tentu berat, karena orang meletakkan lutut lebih dahulu dari berdiri itu harus dalam kondisi fit. Hadisnya adalah yaitu dari Wa'il dia mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbataihi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbataihi. Jadi Wa'il itu melihat Rasulullah apabila sujud, Rasulullah itu meletakkan lutut lebih dahulu qabla yadayhi, sebelum tangan. Jadi lutut dulu sampai, baru setelah itu tangan. Jadi itu. Nah, ketika bangkit yaitu mengangkat tangan lebih dahulu sebelum lutut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah wadhabal Imam Malik wa Imam Ahmad fi riwayatin, dan dalam riwayat lain Imam Ahmad itu ila annahu yundabu taqdimul yadain indal hawi ila sujud. Nah, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat tadi, Imam Ahmad juga mengatakan bahwa lutut lebih dahulu, tapi dalam riwayat lain mengatakan bersama Imam Malik mengatakan bahwa disunnahkan mendahulukan tangan ketika turun untuk sujud, sehingga tangan sampai lebih dahulu, baru setelah itu lutut. Nah, itu. Ini didasarkan kepada hadis Abu Hurairah, idza sajada hadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadaihi qabla rukbataihi. Apabila salah seorang kamu sujud, maka janganlah duduk seperti, artinya turun duduk seperti turunnya duduk unta itu, dan letakkanlah tangan sebelum lutut. Jadi tangan harus diletakkan lebih dahulu daripada lutut. Dengan demikian ini kebalikan yang pertama itu tadi. Nah, itu sama-sama ada hadisnya dan sama-sama jelas. Sehingga ulama mengatakan bahwa kedua-duanya itu boleh. Artinya karena kedua-duanya ada sandarannya, sehingga itulah maka Rasulullah pernah melakukan kedua-duanya itu. Persoalannya bukan boleh tidak boleh, jadi persoalannya mana yang lebih afdol.
mana yang lebih afdal. Kalau yang pertama mengatakan yang lebih afdal ya lutut, kalau yang kedua yang lebih afdal adalah tangan lebih dahulu. Jadi kalau orang-orang sepuh tentu akan mengatakan yang lebih afdal itu ya tangan, bukan lutut ya. Kalau lutut, karena mereka itu agak sulit kalau lalu tangan lebih dahulu, lutut lebih dahulu daripada tangan itu. Nah ini terkait dengan turun menuju sujud. Nah setelah itu kita masuki nanti sujud ya. Sujud itu apa saja yang harus dipenuhi, apa cukup dahi saja, sedangkan hidung tidak termasuk bagian yang wajib gitu. Apakah cuma begitu atau kalau kena surban sujudnya itu seperti apa? Nah mayoritas ulama mengatakan tadi bahwa lutut lebih dahulu, dan ini yang termasuk dipilih majelis tarjih. Majelis tarjih itu memilih bahwa lutut lebih dahulu. Tetapi kalau sepuh tidak usah memaksakan diri, lutut lebih dahulu, tangan lebih dahulu, tidak apa-apa. Barangkali ini ada yang ingin disampaikan? Ya. Kalau yang meriwayatkan yang lutut duluan itu kan Wa'il bin Hujr. Itu kan mulai dari awal-awal kenabian Rasulullah, jadi Rasulullah masih kuat. Hurairah kan sudah di akhir-akhir Rasulullah. Ya. Kan? Makanya dia pakai melihatnya itu Rasulullah pakai tangan. Jadi kalau hadisnya itu, kalau Wa'il itu melihat artinya dia itu fi'lir Rasul, jadi fi'lir Rasul. Kalau yang Abu Hurairah ini qaul ya, qaulur Rasul. Jadi Rasulullah menyampaikan. Kalau yang Wa'il itu meriwayatkan dia melihat Rasulullah salat. Jadi kalau yang Abu Hurairah dia mendengar Rasulullah menyampaikan itu. Jadi itu yang membedakannya. Dan betul bahwa kalau Abu Hurairah itu berarti nutut di akhir-akhir Rasulullah. Rasulullah sudah sepuh ya, sudah mulai sepuh beliau. Ya. Hah? Apanya? Apa? Nah, ya dibuka tapi jangan terlalu dibuka kayak begini. Itu kan sebenarnya pelanggaran itu yang begini itu. Dibuka, tidak usah ditutup, dibuka. Tapi dibuka ngukur-ngukur juga. Artinya dibuka itu sekedar terbuka, tidak tertutup ya. Kalau tertutup akan begini. Jadi dibuka sedikit, tapi jangan seperti ini. Gitu. Kayak orang apa itu kalau pas berdiri saat sholat tidak langsung begini. Jadi ukur lengannya dulu baru ngikuti. Jangan langsung kayak begini. Belum apa-apa sudah kayak seperti itu. Enggak. Sudah itu kurang tepat, itu malah tidak enak dipandang. Jadi biarkan dulu bahu itu merapat, setelah itu kaki menyesuaikan dengan bahu. Bukan kaki bahu disuruh menyesuaikan, tidak bisa bahu menyesuaikan, yang bisa itu kaki yang menyesuaikan. Jadi itu. Nah saat sujud, nanti karena sujud belum saya bahas karena masih belum kita. Jadi renggang tetapi tidak terlalu renggang.
Jadi artinya tidak rapat lah, tidak rapat. Jadi diukur karena ada memang seperti yang disampaikan Muhammad Sony tadi itu orang yang sujud agak seperti ini. Jadi agak terlalu lebar, tidak lebar. Ada yang lain? Salam. Apa? Hah? Kalau masalah sunnah itu, kalau masalah sunnah itu kita tidak mengangkat. Masalah itu kan nilai daripada ulama. Gimana? Kalau masalah afdalnya itu kan penilaian ulama. Ya. Kalau itu apa dibayar pahalanya atau gimana? Ya. Ya kalau afdal ya lebih banyak pahalanya daripada yang tidak afdal tentu. Menurut penilaian ulama itu. Jadi kalau kita mengumpulkan ke sana berarti kita kan harus ikut jumhur ulama. Jadi kita yang melepaskan Iya. Yang kedua mengenai lebar saya usahakan terlalu poin Gimana? kalau lebar itu Iya. Oh kaki, ya kaki. Ya. Ya makanya tadi jangan terlalu lebar, bahu lebih dahulu diserasikan, setelah itu kaki mengikuti bahu. Tapi kadang banyak yang kaki lalu dibentangkan agak lebar, bahu disuruh menyesuaikan kan tidak mau, sudah bahu tidak bisa menyesuaikan diri, sehingga kelihatan renggang itu. Apalagi kalau pertama datang lalu lebar, tapi ketika di tengah rakaat itu dia sudah malas untuk melebarkan diri sehingga diambil jalan disempitkan. Nah itu akan malah membuka safnya menjadi renggang. Itu maka disesuaikan. Yang pertama tadi tentang afdal, memang itu pendapatnya begini, bahwa itu kan sebenarnya sunnah, ya sunnah, sehingga pilihan-pilihan itu soal afdaliyat, bukan lalu boleh tidak boleh. Karena ada orang yang lalu itu mengatakan tidak boleh, harus yang seperti ini. Tadi itu agak ada pendapat yang ekstrim, ya, ada pendapat yang ekstrim. Yang pendapat yang ekstrim itu justru datang dari Al-Albani. Dia mengatakan begini: wad'ul yadaini 'ala sadri fil qiyam ba'dar ruku' bid'atun. Jadi meletakkan tangan di dada pada saat berdiri, yaitu qiyam. Nah, maksudnya saat meletakkan tangan saat i'tidal, maksudnya ba'dar ruku', sesudah ruku' berarti i'tidal. Jadi meletakkan tangan, bersedekap tangan saat i'tidal itu bid'atun, itu bid'ah. Nah kalau pendapat yang seperti ini itu saya kira tidak sahih, tidak sahih. Oleh karena itu ada ulama mengatakan hadza laisa bisahihin. Ini pendapat yang tidak sahih yang mengatakan bahwa itu bid'ah, karena memang itu tentu ada dasarnya. Dan Imam Ahmad juga sendiri mengatakan ya tidak apa-apa. Dua-duanya boleh dipilih. Gitu. Dua-duanya ada dasarnya. Tetapi ada ulama Al-Albani yang mengatakan seperti itu. Nah kalau ini dipahami dan dipegang oleh orang, maka akan dibawa itu kemana-mana. Itu. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan seperti Albani ini dikatakan oleh ulama sebagai hadza laisa bisahihin. Ini termasuk komentar atau pendapat yang tidak sahih. Itu. Jadi itu persoalan di keafdalan dan tidak afdal saja. Jadi tetap boleh dan sah dilakukan,
Cuma yang lebih afdal yang jumhur ulama itu tadi. Jadi katanya jumhur ulama, yang katanya yang pendapat yang kedua yang lebih afdal yang kedua katanya gitu ya. Tapi tarjih tadi saya sampaikan, majelis tarjih memilih untuk pendapat yang irsal, yaitu dilepas. Jumhur ulama. Barangkali ya ada. Mayoritas ulama ya. Tadi itu madhab Syafi'i ya, artinya selain Ibnu Hazm berarti semua madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Ahmad bin Hanbal, terus madhab Hanafi ya. Itu mengatakan ya irsal, dilepas. Yang tidak dilepas itu adalah Ibnu Hazm dari madhab Ad-Dhahiri, Daud Ad-Dhahiri, itu madhab itu. Masih, karena dilestarikan oleh Ibnu Hazm melalui kitabnya Al-Muhalla. Masih ada. Jadi Ad-Dhahiri itu masih ada karena kitabnya masih ada, yaitu Al-Muhalla. Kalau ingin bentuknya kitab Al-Muhalla itu seperti apa, di rumah ada itu. Jadi ada berapa jilid apa? Ada 16 jilid ya Al-Muhalla itu. Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm dari Daud Ad-Dhahiri itu. Makanya masih lestari karena masih ada sandaran kitabnya. Barangkali itu, mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.